Bruce tampak mulai kesal karena strategi ini dianggap hanya menjadikannya bantalan tinju saja. Maka setelah itu ia pun segera maju dan melancarkan serangannya. Ia mempertontonkan sebuah pertunjukan yang sangat memukau. Tangan kirinya dipakai untuk menghalau dua pukulan David dan tangan kanannya mengarah ke perut. Disusul pukulan 1 inchnya yang seketika itu membuat David tidak berdaya. Ya, Bruce Lee memenangkan pertandingan itu dengan cukup mudah hanya dalam 1 ronde. Kemenangan Bruce Lee atas David Cavell disambut meriah oleh kerabatnya termasuk pihak sekolahnya. Mereka membuat acara khusus dan teristimewa dihadiri oleh orang-orang penting pada sekolah itu. Tetapi Bruce kecewa karena teman-teman Cinanya tidak turut diundang dalam acara tersebut. Ia lalu pergi meninggalkan tempat itu. Dan di luar sekolah, ia bertemu Xiaoman yang heran kenapa Bruce malah pergi, bukannya menghadiri acara tadi. Bruce mengatakan alasannya dan mengajak Xiaoman untuk pergi ke tempat Alin saja dan merayakannya di sana bersama kerabat dan keluarga. Sesampainya di tempat Alin, Bruce lagi-lagi kecewa karena ia tidak melihat Ip Man hadir di tempat itu. Yang ada malah Wang Lichao bersama para anggotanya, termasuk Yellow Braid yang baru saja bergabung menjadi pengikutnya. Ya, Wang Lichao adalah seorang bos gangster yang sangat ditakuti di wilayah mereka ini sejak beberapa tahun belakangan. Ia sering meminta jatah bulanan dari setiap pengusaha dengan alasan uang keamanan. Tetapi tampaknya Wang Lichao ini cukup tahu diri dan merasa kehadirannya membuat tidak nyaman suasana di tempat itu. Ia pun tidak berlama-lama dan segera pamit pergi setelah mengucapkan selamat atas kemenangan yang sudah diraih Bruce Lee. Sementara itu di tempat lain, Paman Shao heran kenapa Ip Man mengajak mereka berdua menyendiri, bukannya ikut bergabung bersama-sama di tempat Alin. Rupanya Ip Man sedikit merasa kecewa pada Bruce saat pertandingan tadi berlangsung. Dari sini Paman Shao segera mengetahui alasan kekecewaannya tersebut dikarenakan Bruce tidak menjalankan strategi yang sebelumnya sudah diatur untuk melawan David Cavell. Mereka berdua pun akhirnya berbicara tentang pribadi Bruce Lee ini yang dinilai cukup unik dan memiliki watak yang keras serta sangat susah untuk diberitahu. Tidak lama setelah itu, Bruce datang ke sana, berbicara dan minta maaf pada Ip Man atas tindakannya yang tidak mendengar saran gurunya tersebut. Bruce menjelaskan bahwa ia sudah memikirkan matang-matang strategi itu, tetapi ia merasa belum bisa menerima strategi itu, karena ia khawatir juga tidak akan bisa menahan pukulan demi pukulan dari David selama 3 ronde berturut-turut. Ia hanya mengikuti nalurinya saja untuk menyerang dan merasa yakin dapat mengalahkan David. Ip Man sangat kecewa padanya, karena rupanya di balik strategi itu, ternyata Ip Man ingin menyampaikan sebuah pesan bahwa orang lemah pun akan bisa melawan yang kuat jika disertai strategi yang matang. Ip Man lebih memilih menyebut Bruce menang hanya karena keberuntungan saja. Ia mengingatkan Bruce, bagaimana jika David tadi masih bangkit setelah jatuh dan melanjutkan pertandingan dengan pola yang berbeda. Kira-kira masihkah ada kesempatan bagi Bruce untuk bisa menang? Sementara jika dilihat secara skor, David sudah jauh lebih unggul dari Bruce Lee. Keesokan harinya, Bruce dan Xiaoman mengunjungi lagi restoran milik Alin untuk makan siang di sana. Namun, belum lama mereka duduk, tiba-tiba anggota Wang Lichao datang dan meminta uang jatah premannya. Bruce tampak tidak senang melihat hal itu. Ia lalu mengambil uang yang akan diberikan itu dan menantang anggota geng ini untuk mengalahkannya terlebih dulu jika ingin mendapatkan uang tersebut. Bruce berhasil mengalahkan ketujuh orang preman ini dengan sangat mudah. Yang lantas, ia lalu mendapat pujian dari para pengusaha yang ada di sana dan mulai mengandalkannya untuk bisa menghadapi para gangster itu di kemudian hari. Aliang, seseorang dari para gangster ini tadi, rupanya kesal dan tidak terima dengan perlakuan Bruce Lee tersebut. Sehingga malamnya, ia dan teman-temannya membuat keributan di tempat ayah Bruce yang saat itu sedang melakukan pertunjukan teaternya, serta meninggalkan pesan pada ayahnya ini untuk memperingatkan Bruce agar tidak ikut campur lagi dalam urusan bisnis mereka. Wang Lichao yang mengetahui hal ini lantas menegur anak buahnya tersebut agar tidak membuat masalah dengan ayah Bruce yang notabene sangat ia segani sebagai orang terpandang kala itu. Dan untuk mencegah kemarahan dari Bruce Lee, Wang Lichao lalu memerintahkan Aming untuk menemui Bruce dan menyampaikan undangan makan malam padanya. Sampai dengan malam hari ini, Bruce Lee sebenarnya belum tahu sama sekali kalau semalam pertunjukan teater ayahnya telah diganggu. Wang Lichao mencoba mengambil hati Bruce dengan sedikit memujinya dan juga memuji ketenaran ayahnya. Pada saat Wang Lichao menceritakan apa yang sudah Ali yang perbuat semalam, Bruce tampak mulai marah dan untuk mencegah kemarahan Bruce,
Wang Lichao lalu menghukum Ah Liang di hadapannya sebagai bentuk penyesalannya atas tindakan sembrono dari anak buahnya tersebut. Sepulangnya dari situ, Bruce lalu bercerita pada ayahnya tentang pertemuannya dengan Wang Lichao tadi, sekaligus bertanya tentang kejadian semalam di teater ayahnya. Ayahnya membenarkan hal itu, namun ia meyakinkan agar Bruce tidak perlu khawatir. Malah sebaliknya, ayahnya melarang Bruce untuk berhubungan lebih dekat dengan para preman itu. Wang Lichao yang tetap ingin menjaga hubungan baiknya dengan ayah Bruce, kemudian memerintahkan Aming untuk bertemu dan memberikan sejumlah uang ganti rugi kepada ayah Bruce. Yang mana hal ini juga dimaksudkan agar Bruce tidak turut campur lagi dalam bisnisnya seperti hari kemarin. Aming dan anggotanya kemudian mendatangi lagi restoran milik Alin untuk meminta jatah preman yang kemarin belum sempat diambil oleh Aliang. Mereka berasumsi bahwa setelah ayahnya menerima bingkisan tadi, Bruce tidak akan turut campur dalam urusan bisnis mereka lagi. Tetapi rupanya siang itu lagi-lagi Bruce Lee datang ke sana, menggertak Aming dan memperingatkannya agar tidak meminta jatah lagi dari para pengusaha itu. Dan jika Wang Lichao keberatan dengan usulannya ini, maka sebaiknya Wang Lichao berbicara langsung padanya. Aming kemudian kembali dan melaporkan kejadian barusan kepada Wang Lichao. Mendengar berita itu, Wang Lichao kemudian pergi sendiri ke rumah Bruce untuk berbicara langsung dengan ayahnya. Dari pembicaraan ini, tampak ayah Bruce sebenarnya setuju saja dengan permintaan Wang Lichao ini karena ia lebih mementingkan keselamatan Bruce. Ayah Bruce sudah kenal betul siapa Wang Lichao dan sepak terjangnya. Kelompok ini sangat kuat dan bahkan pihak kepolisian pun sudah mereka rangkul. Lagi-lagi Wang Lichao memberikan bingkisan kepada ayah Bruce dalam pertemuan ini. Sementara itu di restoran Alin, para pengusaha di kawasan itu duduk bersama dan sepakat untuk tidak lagi memberikan jatah premannya kepada Wang Lichao. Kini mereka sudah merasa aman karena mengandalkan Bruce yang akan melindungi mereka. Keesokan harinya, Bruce dimarahi oleh ayahnya atas tindakan Bruce yang sudah mengganggu bisnis Wang Lichao. Ayahnya menyarankan sebaiknya tidak ikut campur urusan mereka karena hal itu dapat membahayakan dirinya. Tetapi Bruce justru tidak terima dengan pemikiran ayahnya itu. Sebaliknya, ia merasa tersinggung setelah mengetahui ayahnya telah mendapatkan sejumlah bingkisan dari Wang Lichao tadi. Dari sini, Bruce kemudian mendatangi rumah Wang Lichao dan mengembalikan bingkisan itu kepada Wang Lichao, yang tentu saja hal ini juga membuat Wang Lichao balik tersinggung. Ayah Bruce yang cemas melihat tingkah nekat ayahnya ini lalu mendatangi restoran Alin, di mana di sana Bruce sedang berkumpul bersama-sama para pengusaha itu. Ayah Bruce menegur mereka yang tidak punya nyali untuk menyelesaikan urusannya sendiri dan malah mengandalkan Bruce anaknya yang sebenarnya masih seumuran dengan anak-anak mereka juga. Ia juga mendatangi Ip Man dan menceritakan semua yang terjadi serta meminta agar Ip Man bisa bantu menasihati Bruce. Dan mendengar tentang kejadian itu, Ip Man merasakan hawa tidak baik yang akan segera datang menimpa Bruce. Setelah itu, ia lalu memerintahkan Zhong Liang dan beberapa anggotanya untuk mulai saat ini agar selalu mengawal dan mengawasi pergerakan Bruce kemanapun ia pergi. Ip Man khawatir kalau saja Bruce mendapat masalah di luar. Tetapi rupanya Bruce merasa berlebihan melihat pengawalan ini. Ia menyampaikan rasa keberatannya kepada Ip Man, yang tentu saja hal ini sontak membuat Ip Man tersinggung karena Bruce bertingkah seperti orang yang sudah jago saja. Dan karena sudah kesal, Ip Man lalu mengajaknya berduel untuk membuktikan seberapa tangguh Bruce Lee bisa menjaga dirinya sendiri. Ip Man melumpuhkan kakinya yang membuatnya tidak sanggup berdiri. Ip Man marah besar pada Bruce Lee. Bruce Lee meminta maaf kepadanya dan langsung menceritakan alasannya selama ini bertekad latihan kungfu, persis seperti yang sudah ia jelaskan kepada Paman Shao sebelumnya. Dan terlebih lagi saat ini, ia juga sangat menyayangkan jika sesama orang Cina malah saling menindas seperti yang sudah dilakukan Wang Lichao dan kelompoknya. Ip Man juga menduga bahwa Bruce telah mengambil keuntungan atas jasa keamanannya pada pengusaha-pengusaha itu, yang mana hal itu ditepis oleh Bruce karena ia melindungi mereka tanpa ada bayaran sedikit pun. Para siswa yang lain juga ikut membantu menjelaskan kepada Ip Man dan segera minta maaf atas kelakuan Bruce Lee ini, sehingga pada akhirnya Ip Man pun mau memaafkan dan lalu menyembuhkan kakinya. Di suatu kesempatan, Zhong Liang juga menceritakan kepada Bruce tentang bagaimana perasaan Ip Man beberapa waktu terakhir ini terhadap Bruce. Ip Man rupanya sering merasa tertekan dan malu atas tindakan Bruce Lee di luar sana yang sering terlibat masalah dengan orang lain. Bruce kini menjadi incaran kelompok Wang Lichao, dan suatu malamnya di saat Bruce sedang asik jalan bersama Xiaoman,
Aliang datang menyerang Bruce dengan cara menabrakkannya menggunakan sepeda motor. Bruce terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit. Luka di kepalanya cukup parah sampai-sampai mengalami koma beberapa hari dan dalam perawatan intensif. Ip Man dan anggotanya pun tidak tinggal diam. Mereka bergerilya mencari petunjuk tentang identitas pelaku penyerangan. Mereka mulai dapat pencerahan tentang identitas Aliang melalui keterangan Xiaoman yang sempat melihat dan memberikan ciri-cirinya. Hal ini rupanya terendus juga oleh Wang Lichao, dan untuk mengamankan dirinya, Wang Lichao lalu memerintahkan Yellowbread untuk membunuh Aliang. Zhong Liang yang kala itu diutus Ip Man untuk menginterogasi Aliang datang melapor balik kepada Ip Man bahwa mereka sudah terlambat karena Aliang dikabarkan meninggal secara misterius. Sementara itu, di sisi lain, orang tua Bruce juga sudah berunding untuk mengamankan anak mereka ini secepatnya. Mereka berniat akan memindahkan Bruce Lee ke Amerika ikut bersama Paman Shao karena nyawa Bruce Lee saat ini sudah jelas-jelas terancam. Singkat cerita, Bruce Lee kini sudah sembuh dan diperbolehkan pulang oleh dokter. Orang tua Bruce juga sudah membeli tiket kapal untuk memberangkatkannya ke Amerika. Mereka membohongi Bruce dengan mengatakan bahwa dia dan Paman Shao akan segera berangkat ke Taiwan untuk suatu keperluan, dan mereka tidak mau Bruce tahu kalau sebenarnya dia akan dipindahkan ke Amerika dan menetap di sana. Mereka terpaksa membohonginya karena mereka tahu Bruce tidak akan pernah berhenti berurusan dengan kelompok Wang Lichao sebelum ia dapat menghentikan bisnis mereka. Tetapi Bruce Lee curiga karena para penumpang yang ikut di kapal itu rata-rata menggunakan bahasa Inggris dan ia dapat mengerti dengan baik apa yang mereka ucapkan serta tujuan kapal yang akan mengarah ke San Francisco. Zhong Liang yang saat itu mengantar Bruce ke pelabuhan tidak bisa mengelak lagi setelah Bruce memaksanya untuk bicara. Dan setelah ia mendengar keterangan Zhong Liang serta pelaku penyerangan terhadap dirinya malam itu adalah kelompok dari Wang Lichao, Bruce tidak dapat menahan emosinya. Ia lantas pergi dari pelabuhan itu dan langsung mengarah ke rumah Wang Lichao. Wang Lichao melaporkan kejadian itu kepada polisi yang malam itu juga langsung bergerak mencari Bruce. Para anggotanya juga diam-diam ikut mencarinya. Kali ini mereka bahkan membawa pistol dengan maksud membunuh Bruce sebelum polisi tiba. Keesokan harinya, di tempat persembunyian, atas bantuan kerabatnya, Paman Shao sudah mendapat tiket kapal khusus yang akan berangkat ke Amerika, yang mana kapal ini tidak akan memberikan izin kepada orang lain selain penumpang untuk bisa naik, sehingga kecil kemungkinan kelompok Wang Lichao bisa datang menyerang dan masuk sampai ke dalam kapal. Tetapi karena di pelabuhan juga dikabarkan sudah banyak polisi yang sedang berjaga, ayah Bruce dan Ip Man lalu mencari cara agar bisa membawa Bruce tanpa terlihat oleh para polisi ini. Memanfaatkan grup teater ayah Bruce, mereka mendanai dan menyembunyikannya dalam kendang berukuran besar ini. Mereka membawanya sampai ke tempat yang aman di area pelabuhan tersebut, sehingga dari situ Bruce Lee bisa dengan leluasa naik ke atas kapal. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video part yang ketiga ini ya. Di video selanjutnya, kita akan melihat alur cerita film kehidupan Bruce Lee setelah sampai di Amerika dan bertahan hidup di sana hanya dengan membawa uang $100 Hong Kong pemberian sang ayah. Akhirnya saya William pamit undur diri, terima kasih sudah memperhatikan, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya.